Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu, keluarga-keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, biarlah sukacita. Doa saya Anda bisa semua sehat-sehat, bersukacita, dan diberkati dalam kebahagiaan bersama keluarga, suami istri, anak-anak, opa oma. Hari-hari ini kita bisa berkumpul banyak waktu yang berkualitas bersama-sama di dalam rumah. Saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut. Dalam video sebelumnya di channel saya, kita menyaksikan bagaimana renungan dari kitab Yunus. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan dari kitab Rut. Saya mau membagikan pada saudara dalam bentuk storytelling. Saya mau cerita kepada saudara tentang sebuah keluarga yang dengan terpaksa harus meninggalkan kampung halaman mereka dari Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Dan rumah roti sedang mengalami krisis roti. Mereka sedang mengalami bala kelaparan di Bethlehem. Dan satu keluarga ini terpaksa mengungsi ke satu daerah yang namanya Moab. Keluarga ini, kepala keluarganya bernama Elimelek. Elimelek artinya Allahku Raja. Dia memiliki istri yang bernama Naomi. Naomi artinya manisku atau kesayanganku. Lalu mereka punya dua anak laki-laki. Yang sulung bernama Mahlon, yang bungsu bernama Kilion. Mahlon artinya penyakit dan Kilion berarti kelemahan. Saya tidak tahu kenapa latar belakang kedua anak-anak ini diberi nama seperti itu. Mungkin seperti orang Minahasa, kalau anak lahir sakit-sakit namanya diganti jadi Buang, Unggu, Busu dan sebagainya, katanya supaya jadi sehat ya. Ini anak satu, Mahlon artinya penyakit, Kilion berarti kelemahan. Dan saudara, satu keluarga ini mengungsi, mereka berangkat ke tanah Moab. Di tanah Moab mereka kemudian merantau di sana dan anak-anak mereka tumbuh besar menjadi dewasa dan menikah anak-anaknya dengan perempuan-perempuan Moab. Dan diceritakan dalam Rut pasal 1 ayatnya yang keempat. Yang pertama, Mahlon menikah dengan Orpa, namanya Orpa. Orpa artinya leher ya. Mungkin suaminya kepala tapi dia leher ya, dia yang atur-atur ya. Dan saudara, lalu yang kedua namanya Rut. Kilion menikah dengan Rut dan Rut ini artinya sahabat atau kawan ya. Jadi bagus ya, indah arti nama Rut. Saudara-saudara, mereka menikah dan berbahagia, tapi Alkitab kemudian menceritakan satu persatu anggota keluarga mereka. Yang pertama Elimelek meninggal dunia di tanah Moab. Kemudian disusul Mahlon, Kilion meninggal. Jadi di keluarga ini tersisalah janda-janda ya. Tinggal Naomi bersama Orpa dan Rut. Pria-pria di keluarga mereka, Elimelek, Mahlon, Kilion, kemudian wafat, meninggal. Ini pukulan besar bagi keluarga ini. Ini sebuah krisis. Ini sebuah pukulan yang besar. Sehingga Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Mungkin dia berkata, biar busu-busu itu kampung sendiri. Dia kembali ke Bethlehem bersama dengan menantu-menantunya ikut. Dia suruh menantunya untuk pulang. Kita menjumpai dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Ada 4 kali Naomi menyuruh menantu-menantunya untuk pulang. Ada 4 kali dia berkata, pulanglah, pulanglah. Kemudian Orpa memutuskan untuk kembali ke Moab, tidak jadi ikut ke Bethlehem. Dan apa yang terjadi saudara, menantu yang satu yang bernama Rut itu tetap bersikeras, dia mau bersama-sama dengan mertuanya ini, ibu mertua. Sampai di ayat 11 Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Di ayat 12, pulanglah anak-anakku, pulanglah. Di ayatnya yang ke-15. Tapi tetap
Rut berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini kata-kata yang luar biasa dari Rut. Memang benar seperti arti namanya, dia benar-benar seorang sahabat. Sahabat yang tidak mau meninggalkan, yang selalu mau bersama dengan ibu mertuanya. Saudara, kita menjumpai kepahitan dialami dalam kehidupan Rut setelah dia melewati krisis. Ada berbagai respon ketika seseorang melewati krisis. Ini yang dilalui oleh Naomi adalah sampai 3 kali dia berkata, dia menuding Tuhan yang melakukan semua ini. Mulai dari ayatnya yang ke-13, dia berkata, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Masih di pasal 1. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-20, dia berkata, jangan panggil aku Naomi. Naomi artinya manisku. Tidak ada yang manis. Panggil aku Mara. Ketika tiba di Bethlehem, orang-orang berkata, hei, bukankah itu Naomi? Dia berkata, tidak ada lagi kemanisan. Yang ada adalah kepahitan. Panggil aku Mara. Dia katakan di ayat 20, yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Lalu kemudian kalau Anda membaca di ayat 21, dia berkata, Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Itu kesimpulan dari Naomi menghadapi krisis dalam kehidupannya. Menghadapi kehilangan, kepedihan, duka cita, nestapa. Dia 3 kali dia menuding Tuhan. Tangan teracung terhadap aku. Melakukan hal-hal yang pahit terhadap hidupku. Dan menentang aku. Ini kata-kata yang keluar dari mulut seorang Naomi. Saudara-saudara, singkat cerita perjalanan waktu, kita melihat ketika krisis dilalui. Kalau saudara lanjut ke pasal 2, saudara bisa lihat Naomi itu cuma berkurung di rumah, cuma menyesali kehidupan, cuma sayang diri, hidup dengan depresi, dengan rasa luka terhadap Tuhan, luka tidak bisa terima keadaan. Tetapi perhatikan bagaimana dengan Rut. Rut tetap move on. Dia tahu mereka butuh makan, dia harus cari makan, dia harus tetap bekerja meskipun keadaan sulit. Singkat cerita, Rut berjumpa dengan Boas. Dan kemudian Naomi menyadari perannya. Masa-masa sulit itu berakhir, krisis itu berakhir dengan kesadaran Naomi bahwa dia punya peranan untuk dimainkan. Dia bisa berbuat sesuatu. Sudah cukup aku mengurung diri di rumah. Sudah cukup aku menyesali keadaan. Sudah cukup aku mempersalahkan Tuhan. Sekarang waktunya move on. Sekarang waktunya untuk aku bangkit. Aku harus berbuat sesuatu dan bertindak. Singkat cerita, Naomi memainkan perannya. Di pasal 3, bagaimana dia terlibat. Bagaimana akhirnya sampai Boas kemudian menikah dengan Rut. Rut menjadi istri Boas. Dan apa yang istimewa di sini adalah Naomi tidak pernah menyadari, tidak pernah mengerti. Ternyata kalau saudara baca di akhir kitab Rut ini pasal 4. Saudara bisa melihat bagaimana diakhiri. Ini luar biasa. Fakta, kebenaran yang saya sangat diberkati di dalamnya. Di akhir pasal 4. Di situ muncul silsilah. Silsilah dari Daud. Dikatakan inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Kemudian ayat 21. Salmon memperanakan Boas. Lalu Boas memperanakan Obed. Dan Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Artinya dari pernikahan Boas dengan Rut. Kemudian menjadi jalur kelahiran. Jalur mesianik. Sang Raja Daud dilahirkan. Dan nanti dari Daud, itu keturunan Daud akan lahir Sang Mesias. Anda bisa membandingkan Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Sebut dia anak Daud, anak Abraham.
Saudara, di sini kita bisa belajar bersama-sama. Kita bisa melihat bagaimana kemudian di pasal 4 ayat 4 ayatnya yang ke-14. Di situ perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan penebus, dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masa-masa sulit telah berhasil dilalui oleh Naomi. Krisis telah dilalui oleh Naomi. Luka batin bisa dipulihkan ketika Naomi sungguh-sungguh menyadari dia bisa berbuat sesuatu untuk hidupnya berguna, memenuhi tujuan Tuhan. Mungkin Anda hari ini sedang dalam krisis. Hari-hari ini tidak mudah. Orang sedang berkata masa ini sukar sekali. Masa-masa ini sulit sekali. Saya mau bicara khusus kepada saudara-saudaraku yang sedang berada di ruang isolasi, yang mungkin isolasi mandiri, dari saudaraku yang sedang kehilangan orang-orang yang kau cintai. Tidak mudah engkau lalui hari-hari ini. Engkau yang sedang harus melalui masa-masa yang sukar dalam hidupmu, penuh kecemasan dan ketidakpastian. Engkau terluka, engkau bertanya-tanya mungkin dalam batin terdalam, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Kenapa Tuhan biarkan? Bukankah Tuhan pengasih dan penyayang? Kenapa aku harus lalui semua ini? Mungkin ada di antara kamu kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang-orang yang kau kasihi karena virus ini. Saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak yang sedang terluka. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tetap mengasihimu. Sekalipun keadaan kelihatannya tidak demikian. Tapi percayalah satu fakta. Kasihnya tidak berubah. Kasihnya tetap sama. Dia tetap sayang kepadamu. Meskipun keadaan sulit. Meskipun keadaannya tidak bisa kita terima. Tidak terpahami hari ini. Tetapi itu tidak merubah fakta bahwa Tuhan sayang kepadamu dan Dia sangat mengasihimu. Sebagaimana Naomi yang sempat terluka sampai berkata, namaku diganti, tidak usah manisku, tidak usah Naomi, ganti Mara saja. Penuh kepahitan, penuh luka di dalam batinnya. Tetapi dia memilih, dia membuat pilihan untuk melangkah. Move on. Saat ini waktunya untuk kita tidak lagi berputar-putar dalam luka hati, krisis saat ini. Waktunya untuk memandang Tuhan. Bukan lagi bertanya mengapa Tuhan. Tapi mulai bertanya kepada Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Setelah melalui krisis ini. Bisa jadi engkau bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang mengalami krisis yang sama. Krisis bisa membawa trauma. Dan trauma bisa membawa sakit penyakit pada seseorang. Tapi saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jangan berlarut-larut dalam duka nestapa, dalam luka dan kekecewaan. Waktunya untuk bangkit. Badai ini pasti akan berlalu. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan mau kita melangkah, kita bertindak, kita berbuat sesuatu untuk memenuhi tujuannya. Di akhir renungan ini, saya mau katakan kepada saudara, tetap kuat, tetap bertahan, tetap sukacita. Jangan biarkan kita dilemahkan. Jangan biarkan kita hancur. Saya tahu luka yang sedang kau alami. Saya tahu kepedihan, sakit karena kehilangan. Tapi saat ini mari kita bersatu dalam iman. Kita berdoa bersama-sama. Serahkan semua kepada Yesus. Hari ini kita tidak mengerti, kita tidak pahami. Tapi percayalah satu hal yang pasti. Tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, banyak hal yang tidak terpahami dalam hidup kami. Banyak hal yang hari ini tidak bisa kami mengerti dan terima. Krisis yang sedang melukai, kepedihan, duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kecemasan, ketakutan melanda hati batin kami. Membuat kami stres, membuat kami cemas. Melemahkan kami. Kami hidup dalam ketakutan, kecemasan. Tuhan, kami berdoa malam ini.
dalam nama Yesus. Meskipun kami tidak mengerti, tapi kami percaya tangan Tuhan yang memegang apa yang dilalui oleh Naomi. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami juga, memimpin kami. Ku berdoa Roh Kudus, bangkitkan dalam setiap hati, dalam setiap batin, semangat untuk bangkit, untuk melangkah, untuk move on dari segala duka nestapa, dan menyadari Tuhan punya rencana yang indah, bahkan sekalipun saat ini kami belum mengerti dan belum memahaminya. Kami percaya tangan Tuhan yang memegang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Stay at home, tetap di rumah, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati.